Selamat pagi Ibu Tiana dan teman-teman sekalian. Nama saya dari Arisela Susanto dari kelas 9A SMP Firly. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip atau cara kerja magnet. Benda pertama, kita akan memasuki bel listrik. Bel listrik. Penggunaan bel listrik jenis elektromagnetik merupakan sistem keamanan dan keselamatan yang terdapat di pabrik, hotel, maupun pusat perbelanjaan dengan mempergunakannya sebagai alarm kebakaran atau fire alarm. Selain itu, bel listrik juga sering digunakan sebagai alarm maling dan juga lonceng di sekolah. Bel listrik dengan prinsip kerja elektromagnetik terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada lonceng, pemukul, kumparan elektromagnet, armatur, spring, dan interruptor. Cara kerja pada bel listrik. Berdasarkan gambar rangkaian bel listrik di atas, saat switch ditekan on, arus listrik akan mengalir ke kumparan elektromagnet melalui interruptor sehingga terjadi medan magnet untuk menarik armatur striker. Striker yang ditarik tersebut kemudian memukul lonceng. Ketika armatur striker ditarik oleh elektromagnet, hubungan listrik di interruptor pun terputus dan menyebabkan kumparan elektromagnetik tidak dialiri oleh arus listrik. Kumparan elektromagnetik yang tidak dialiri arus listrik tersebut akan kehilangan medan magnetnya, sehingga tidak mampu lagi menarik armatur. Armatur yang terlepas tersebut akan mengayun kembali ke posisi semula, dan interruptor menjadi terhubung kembali sehingga arus listrik dapat mengalir lagi ke kumparan elektromagnet untuk menarik armatur. Demikian, siklus proses tersebut berulang-ulang kembali dengan cepat dalam hitungan detik sehingga menghasilkan suara yang berkesinambungan terus-menerus. Suara atau bunyi bel listrik ini akan terhenti jika switch off-kan. Kita lanjut di benda kedua, yaitu alat pengangkat besi. Alat pengangkat besi merupakan salah satu penerapan dari gejala kemagnetan oleh arus listrik. Digunakan untuk mengangkat, memindahkan benda-benda logam yang berat atau terbuat dari besi dan baja. Diperlukan alat penarik yang memiliki sifat kemagnetan sementara yang kuat. Salah satunya adalah katrol listrik. Katrol listrik adalah elektromagnetik yang bisa digunakan untuk mengangkat sampah logam yang tidak terpakai, terutama saat selesai proses pembangunan gedung atau keping-kepingan badan kapal yang tidak terpakai. Kebaikan katrol listrik adalah mampu mengangkat sampah besi dalam jumlah yang besar, dapat mengangkat atau memindahkan bongkahan besi yang tanpa rantai, membantu memisahkan antar logam feromagnetik dan bukan feromagnetik. Kekurangan katrol listrik adalah katrol listrik sangat bergantung dengan arus listrik. Apabila arus listrik mati, seketika pula sampah yang diangkutnya akan jatuh berhamburan. Prinsip elektromagnetik pada pengangkat besi pada prinsipnya sama halnya seperti pintu kulkas yang berupa material besi dan penopang pintu sebagai magnetnya. Pengangkat sebagai magnet, sedangkan material besi sebagai benda yang ditarik oleh magnet. Pengangkat besi lebih banyak digunakan dalam bidang industri seperti halnya pengangkat peti kemas, pemilah sampah logam, mesin pengangkat logam berat, dan lain sebagainya. Cara kerja pada alat pengangkat besi. Pada umumnya, alat tersebut menggunakan kumparan berinti besi lunak yang berbentuk U. Dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan ini, inti besi yang berbentuk U tersebut menjadi sebuah magnet sehingga dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Setelah sampai ke tempat yang ditentukan, besi atau baja tersebut diletakkan dengan cara memutuskan arus listrik yang mengalir pada kumparan. Untuk memperbesar gaya tarik alat, dapat dilakukan dengan cara menambah tiritan dan menambah arus listrik. Atau bisa dengan cara mengalirkan listrik terhadap kumparan yang dililitkan pada logam besar. Pada saat listrik mengalir, kumparan tersebut akan memiliki muatan magnet yang mampu menarik material logam.
Sifat kemagnetan akan tetap bertahan selama listrik masih disalurkan pada kumparan. Jika aliran listrik diputus, maka logam yang semula telah diangkat dapat terlepaskan. Kita lanjut ke benda selanjutnya, yaitu telepon. Telepon adalah salah satu media komunikasi yang dijadikan sebagai perantara untuk menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain dengan segudang perkembangan yang semakin hari semakin memanjakan masyarakat dalam melakukan komunikasi baik kepada keluarga maupun teman, bahkan rekan kerja sekalipun dalam jarak dekat, bahkan berjauhan. Cara kerja pada telepon dibagi dua, yaitu cara kerja jaringan telepon menggunakan kabel dan tanpa menggunakan kabel. Cara kerja jaringan telepon menggunakan kabel dalam sistem dan cara kerja dari jaringan telepon, yakni dengan sistem wireline. Hal ini mengharuskan penggunaan kabel untuk menghubungkan titik node-nya supaya jaringan telepon yang dibangun dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan cara kerja jaringan telepon pada kabel, sistem yang digunakan adalah sistem wireless atau dikenal dengan tanpa kabel yang dipancarkan oleh BTS, Base Transceiver Station, di mana pengirim dan penerima pesan harus tercakup dalam wilayah BTS itu sendiri, dikarenakan BTS yang akan memfasilitasikan komunikasi yang dilakukan oleh pengirim dan penerima pesan. Di sini adalah cara bekerjanya jaringan telepon menggunakan kabel dan tanpa menggunakan kabel. Baik, sekarang kita akan memasuki benda relay. Kontak point relay terdiri dari dua jenis, yaitu normally closed, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada pada posisi close atau tertutup. Kedua, normally open, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada pada posisi open atau terbuka. Ada dua buah rangkaian listrik, yang pertama rangkaian elektromagnet, yang kedua rangkaian beban. Rangkaian elektromagnet terdiri dari saklar S, sumber arus searah atau baterai, dan sebuah kumparan atau lilitan kawat penghantar. Sementara rangkaian beban terdiri dari sumber arus beban, sebuah kontak, dan sebuah beban. Di antara kedua rangkaian ini dipasang sebuah jangkar yang terbuat dari bahan besi lunak. Berikut ini ilustrasi prinsip kerja dari sebuah relay yang mempergunakan elektromagnet sebagai komponen utamanya. Saat saklar S ditutup atau dihidupkan, lilitan kawat akan berfungsi sebagai elektromagnet sehingga dapat menarik ujung jangkar besi ke arah bawah. Akibatnya, ujung jangkar besi lain akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai kontak sebelah kiri, sehingga kontak kiri dan kanan bersentuhan. Arus listrik mengalir pada rangkaian beban dan beban pun menyala. Jika saklar S dibuka kembali atau dimatikan, maka jangkar besi akan kembali ke posisi semula karena tidak lagi ditarik oleh elektromagnet dan kontak juga harus kembali ke posisi semula, sehingga arus pada rangkaian beban akan terputus, beban pun mati. Oke, selanjutnya kita akan memasuki benda yang terakhir, yaitu pengeras suara. Pengeras suara atau loudspeaker. Speaker yang digunakan untuk sound system entertainment dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu speaker pasif. Speaker pasif merupakan speaker yang tidak memiliki amplifier atau penguat suara di dalamnya, sehingga speaker pasif masih memerlukan amplifier untuk menghasilkan suara. Level sinyal harus dikuatkan terlebih dahulu agar dapat menggerakkan speaker pasif. Sebagian speaker yang kita temui adalah speaker pasif. Kedua, ada speaker aktif. Speaker aktif adalah speaker yang memiliki amplifier di dalamnya.
Speaker aktif memerlukan kabel listrik tambahan untuk menghidupkan amplifier yang terdapat di dalamnya. Cara kerja pada pengeras suara. Komponen utama yaitu ada foam, suspension, magnet permanen, voice coil, dan kerangka speaker. Untuk dapat mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suara yang dapat kita dengar, speaker memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari kumparan yang disebut voice coil. Komponen ini digunakan untuk menghasilkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen yang mampu menggerakkan tone speaker maju dan mundur. Gelombang listrik yang melalui voice coil akan mengakibatkan arah medan magnet berubah secara cepat sehingga terjadi tarik-menarik dan tolak-menolak dengan magnet permanen, sehingga terjadilah getaran maju dan mundur pada voice speaker yang dapat menghasilkan suara. Tone adalah komponen utama speaker yang bergerak. Prinsip kerjanya yaitu semakin besar cone speaker, semakin besar pula permukaan yang dapat menggerakkan udara, sehingga suara yang dihasilkan speaker juga semakin besar. Suspension yang ada di speaker berfungsi untuk menarik cone speaker ke posisi semulanya setelah bergerak maju dan mundur atau pergerakan bergetar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di sana.